Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berdua, saya Rohmat Isnaini dan teman saya Bapak Sigit Prianto adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Sragen. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan dari materi modul 2.3 yaitu tentang coaching. Kami akan berbagi peran. Saya Rohmat Isnaini akan berlaku sebagai coach dan Bapak Sigit Prianto akan berlaku sebagai kuci. Demikian pengantar yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya coaching akan kita mulai. Assalamualaikum Pak Rohmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Sigit. Iya Pak, bolehkah kita bicara sebentar Pak? Ada hal yang penting yang saya ceritakan kepada Bapak yang saya alami akhir-akhir ini Pak Rohmat. Oh iya Pak Sigit. Silahkan, kelihatannya wajahnya suntuk sekali. Betul sekali Pak Rohmat. Jadi saya sedang ada problem, masalah di kelas saya. Jadi akhir-akhir ini itu murid yang saya ajar di kelas itu kurang antusias Pak ketika mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Dan yang paling parah ketika saya meminta anak mengerjakan tugas, hanya 50% anak yang mengumpulkannya. Itu menjadi kendala saya Pak Rohmat. Oh, yang kasusnya itu sudah terjadi berapa lama Pak ya? Saya mengalami ya sudah sekitar 1 bulan terakhir ini Pak Rohmat. Itu termasuk dalam pembelajaran dan juga proses mereka mengumpulkan tugas, begitu ya Pak Sigit ya? Betul sekali Pak, betul Oke. yang saya dengan sampaikan. Oh iya. Nah, kira-kira gini Pak Sigit, nanti kita ngobrol ini apa yang Pak Sigit harapkan nanti endingnya? Iya, tentu saja terkait dengan permasalahan yang saya sampaikan ke Bapak, dua hal tersebut akan mendapatkan solusi terbaik. Jadi nanti anak bisa menjadi antusias kembali dan mau mengumpulkan tugas semuanya, Pak Roma. Oke, berarti ada dua tujuan akhirnya, bahwa satu, anak-anak pembelajarannya bisa antusias dan nanti ketika ada tugas mereka bisa mengumpulkan semua seperti harapan Bapak, begitu ya Pak Sigit ya? Tepat sekali Pak Roma. Iya, benar sekali yang jenengan sampaikan. Nah, oke Pak Sigit. Ngomong-ngomong nih, bahwa segala sesuatu itu kalau ada akibat pasti ada sebabnya gitu ya Pak Sigit ya? Betul Pak. Nah, Betul. kira-kira nih menurut Pak Sigit sendiri nih, menurut pandangan Pak Sigit apa yang kira-kira menyebabkan mereka itu kurang antusias Pak kira-kira? Jadi kalau saya analisa ke belakang itu sepertinya yang bermasalah itu mungkin metode pembelajaran saya di kelas Pak, yang menurut saya terkesan monoton. Jadi lebih menggunakan teacher center, jadi pembelajaran yang berpusat kepada guru, dan saya terlalu dominan bicara, kurang memberikan kesempatan anak untuk aktif di kelas, itu yang menjadikan anak merasa kurang dilibatkan di kelas, sehingga anak menjadi kurang antusias Pak Rohmat. Oke, berarti itu terkait metode nih Pak Sigit ya. Nah, mungkin Betul sekali Pak. Selain metode, kira-kira menurut Pak Sigit sendiri nih, ada faktor selain metode, mungkin penggunaan sumber belajar atau seperti apa? Kira-kira seperti apa Pak Sigit dalam proses pembelajaran itu? Sekali Pak, ketika pembelajaran di kelas saya itu terlalu mengandalkan buku textbook Pak, yang mana buku tersebut dipinjam dari perpustakaan, dan saya kurang memaksimalkan media-media pembelajaran yang up to date, yang familiar dengan anak-anak zaman sekarang Pak Roma. Itu yang menjadikan anak kurang antusias Pak Roma. Oh,
Berarti udah 2 ya, berarti bisa jadi mungkin metodenya, mungkin juga menurut Pak Sigit tadi juga sumber belajarnya mungkin yang kurang variatif Betul, gitu ya. betul Nah, sekali Bapak. anak-anak ketika mengikuti pembelajaran kelihatan jenuh gitu nggak Pak ya kira-kira? Oh Atau iya Pak, bosan? jadi anak itu Oh, cepat merasa bosan Pak Romat. Padahal saya oh, baru menyampaikan materi mungkin kisar 15 menit sampai 30 menit sudah merasa jenuh. Jadi kayak oh, enggan gitu mengikuti pembelajaran saya di kelas Pak. oh, iya, 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 iya. Oke, Pak Sigit, Pak Sigit kenal namanya ice breaking? Pernah, pernah, Oh pernah tahu ice breaking iya, gitu? pernah pernah dengar tapi kurang begitu memahami tentang hal tersebut Pak Romat. Oh, jadi bagaimana kita membuat anak lebih fokus kembali dengan kita memberikan bisa jadi permainan, bisa jadi apa ya, game yang akan mengembalikan konsentrasi anak. Itu eh, Pak Sigit belum mencoba di dalam kelasnya berarti. Belum Oh, Bapak, belum. belum. Oke. Ini termasuk ilmu baru dari Bapak yang saya Hmm. dapatkan Pak. Oh iya. Oke, berarti ada beberapa hal itu tadi ya Pak Sigit. Nah, mungkin juga biasanya nih anak-anak nih ya, biasanya anak-anak itu selain mereka itu jenuh gitu kan, fokus mereka kurang dapat ya. Artinya mungkin pikirannya juga masih kemana-kemana gitu. Nah, Betul, betul. kira-kira di kelas Bapak juga terjadi seperti itu nggak? Misalkan anak-anak itu juga kelihatannya bengong atau mungkin memikirkan yang lain yang tidak dalam konteks pembelajaran gitu, nampak nggak Pak di anak-anak? Nah, nampak Pak, untuk beberapa siswa itu nampak kadang-kadang kok kurang konsentrasi ketika mengikuti pembelajaran di kelas, kurang fokus. Jadi ketika anak ditanya oleh saya itu jadi nggak bisa menjawab karena mereka tidak mengerti apa yang saya tanyakan karena tidak fokus dengan pembelajaran saya. Kayak Eh, orangnya di situ, tapi pikirannya nggak ada di kelas gitu Pak. Oke, oke Pak Sigit Pak. Nah, Pak Sigit, anu ya, saya yakin sudah mengenal istilah mindfulness ya. Iya betul Pak, Wah, betul, betul. itu sudah dipraktekkan belum Pak Sigit di dalam kelas itu? Oh, sedikit sudah Bapak, Oh, sudah saya lakukan juga, tapi belum begitu maksimal Pak Romat. oh. Kira-kira penyebabnya apa yang kurang maksimal ya Pak Sigit mungkin? Uh, Mungkin saya belum terlalu paham bagaimana menerapkan mindfulness yang benar dan tepat sehingga hasilnya kurang berdampak ke anak-anak Pak Romat. Oke, Barangkali Pak bisa berbagi tentang oke, mindfulness yang baik nantinya Pak. oke. Baik, nah, ya mungkin begini Pak Sigit ya. Jadi tadi sudah ice breaking juga mungkin bisa diterapkan tadi. Nah, Baik mindfulness Pak. untuk kembali mendapatkan fokus siswa begitu dengan teknik stop bisa jadi untuk berhenti Hmm, sejenak. Jadi nanti baik, baik. anak-anak diajak untuk fokus ulang begitu dan mungkin bisa dengan musik klasik Ya, seperti itu ya, ya. agar anak-anak mungkin juga bisa bisa ini ya mungkin itu sebuah strategi untuk anak mengembalikan fokus. Nah, oke Pak Sigit. Nah ini kita tadi yang kita bahas sudah sampai beberapa hal nih. Nah, dari yang kita sampaikan dan kita bahas tadi, kira-kira rencana Pak Sigit seperti apa kira-kira akhirnya? Oh, kalau rencana saya tentu saja beberapa poin yang Bapak sampaikan itu nantinya akan saya gunakan seperti penggunaan ice breaking, mindfulness, dengan teknik stop dan sebagainya itu akan saya terapkan. Dan juga saya akan berusaha menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik Pak Romat, yang lebih bervariatif sehingga anak akan lebih antusias ketika ikut pembelajaran saya Pak Romat. Begitu. Hmm, oke, berarti
udah satu permasalahan mungkin terurai ya Pak Sigit nih. Jadi ada dalam Betul. pembelajaran tadi, kalau boleh kami simpulkan tadi, metodenya bisa bervariatif, terus sumber Betul. belajarnya juga Iya, akan belajarnya juga ditambah ya gitu. betul, Pak. Terus mungkin tadi ada ice breaking juga yang begitu ya, sama mindfulness tadi. Oke. Tepat Nah, sekali Pak Roman. oke, berarti itu kira-kira mungkin solusi yang Pak Sigit ingin terapkan dari permasalahan Pak Sigit yang disampaikan di awal. Yang pertama. Nah, yang kedua Pak Sigit nih, mengenai anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas masih 50% itu kira-kira Betul. kiatnya seperti apa, Pak? Atau apa ada menurut Pak Sigit ada dampak nanti kalau pembelajarannya mereka antusias terus kemudian mereka akan mengumpulkan tugas seperti apa Pak Sigit? Iya, tentu saja ketika anak antusias mengikuti pembelajaran saya, otomatis akan memberikan dampak ketika saya kasihkan tugas, mereka juga akan antusias pula mengumpulkannya. Dengan catatan mungkin Pak, tingkat kesulitan soalnya juga akan saya kurangi, kemudian tidak terlalu memberikan soal yang terlalu banyak sehingga anak-anak jadi terbebani, lalu juga akan memberikan link-link materi terkait dengan soal-soal tersebut sehingga anak bisa mengaksesnya dan bisa mengerjakan soal tersebut dengan baik Pak Roma. Begitu Pak. Ya ini mungkin bisa diperjelas nih Pak Sigit nih. Tadi Pak Sigit bagus ya, artinya penyederhanaan tugas begitu. Nah, namun mungkin juga perlu disepakati bahwa penyederhanaan tugas ini atau kemudian soal-soalnya kemudian mungkin di downgrade gitu ya. Namun bukan berarti kemudian lepas dari kompetensi dasar yang ingin dicapai. Begitu ya Pak Sigit? Betul Pak, betul. Tidak terlepas dari kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh anak setelah mengikuti pembelajaran. Tidak akan lepas dari itu Pak Roman. Oke, luar biasa Pak Sigit. Berarti Pak Sigit tadi berarti dengan kami simpulkan berarti analisa kami bahwa ketika proses pembelajaran ini nanti membuat mereka anak-anak itu antusias, juga akan bisa berdampak kepada pengumpulan tugas, begitu ya Pak Sigit? Iya Pak, betul sekali Pak Roman. Oke, Ya, betul. luar biasa nih. Nah, sekarang dari itu tadi rencana realnya seperti apa Pak tadi Pak? Bisa diulang Pak berarti? Ini di penggabungan dari yang pertama dan kedua tadi kira-kira. Jadi begini Pak, untuk menarik antusiasme anak kembali, saya akan menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan Pak Roman, yang mengasihkan, di mana saya akan menggunakan berbagai sumber belajar yang beragam, tidak hanya berpedoman pada textbook belaka, tapi juga akan menggunakan media-media seperti penggunaan YouTube atau TikTok atau media-media yang anak sangat familiar untuk anak zaman ya Pak Remaja. Kemudian saya juga akan memberikan tugasnya itu tidak terlalu banyak Pak, sehingga anak menjadi terbebani dengan harapan nanti anak-anak kalau tidak terbebani kan otomatis mau mengerjakan semua soal dengan baik dan mengumpulkannya pada saya. Kemudian bentuk-bentuknya juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak saya Pak. Istilahnya mereka akan bisa melaksanakan pembelajaran dengan berinisiasi yang sama. Luar biasa. Saya senang sekali Pak Sigit mendengarnya. Jadi ini luar biasa ya. Jadi dari teacher center hingga kemudian menyajikan sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian bisa memberikan semangat kepada anak. Wah, semoga sukses Pak Sigit nih. Wah, ya. Nah, terus begini Pak Sigit. Nah, dari yang penjenengan sampaikan tadi kan rencana-rencana itu. Nah, terakhir komitmen Pak Sigit seperti apa untuk hal itu? Terkait dengan hal itu, saya akan komitmen untuk membuat rencana belajar yang matang, di mana nanti pembelajarannya akan berjalan secara fun learning, Pak. Pembelajaran
Wih, luar biasa. yang bervariasi dan sumber belajar yang bervariasi, sehingga anak-anak akan mengikuti pembelajaran saya itu secara antusias dan akan bertanggung jawab ketika saya memberikan tugas dan mengembangkan tugas itu 100%, Pak. Wah, luar biasa. Pak Sigit ini apa ya? Nah, secara tujuan tadi ini berarti semua sudah terjawab dari rencana dan komitmen Pak Sigit nih. Saya hanya tinggal bisa berdoa, semoga nanti Pak Sigit betul-betul dimudahkan dalam melaksanakan rencananya dan memang bisa memberikan dampak yang positif kepada anak-anak. Dan mereka bisa fun betul dalam learning, jadi fun learning, dan juga mereka di akhirnya ketika diminta untuk tanggung jawab tentang tugas, mereka akan bisa menyelesaikan semuanya. Terima kasih Pak Sigit. Wah, mungkin seperti itu ya Pak Sigit, ini ngobrol kita ini. Nah, ya semoga semoga kegalauannya Pak Sigit bisa terurai ya Pak Sigit ya. Nah, gitu. Amin Pak Rahmat. Saya pribadi sangat terbantu dengan sharing yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Masukan-masukan dari Bapak, insya Allah akan saya implementasikan di pembelajaran di kelas dengan harapan nanti pembelajaran saya lebih menarik, anak lebih antusias, dan mau mengumpulkan tugas 100% Pak Rahmat. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih. Selamat Pak Sigit, selamat mencoba. Terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi proses coaching yang kami lakukan. Untuk selanjutnya sesi terakhir adalah refleksi yang akan disampaikan oleh coach terkait dengan pelaksanaan coaching yang sudah dilaksanakan. Silakan Pak Sigit. Terima kasih Pak Rahmat atas waktu yang diberikan pada kami untuk melakukan refleksi. Jadi saya pribadi merasa terbantu, tertolong dengan pelaksanaan coaching ini, di mana awalnya saya itu memiliki dua masalah pokok terkait dengan antusiasme anak dan persentase tugas yang dikumpulkan itu hanya 50%. Setelah ngobrol bareng dengan rekan saya Bapak Rahmat Isnai dari Hati ke Hati, saya banyak mendapatkan pencerahan-pencerahan, di mana pencerahan-pencerahan tersebut nanti akan saya implementasikan di kelas dengan menyiapkan pembelajaran yang lebih menarik lagi dengan menggunakan berbagai sumber media belajar, kemudian akan men-setting kegiatan yang menstimulus anak itu belajar dengan antusias, dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengakomodasi minat bakat anak masing-masing. Yang mudah-mudahan nanti saya bisa melaksanakannya dengan baik dan berdampak baik bagi anak didik saya. Demikian refleksi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Sigit. Baik Bapak Ibu, ini tadi rangkaian daripada tugas praktek coaching dari pembukaan, praktek coaching, dan juga testimoni atau refleksi dari coach. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk pendidikan, khususnya kepada diri kami dan umumnya adalah pendidikan di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.